Halo sahabat YouTube, di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengisi formulir pajak Amerika Serikat. Tentunya kita semua para konten kreator yang sudah dimonetisasi mendapatkan email pada bulan April 2021 dengan kebijakan YouTube terbaru untuk semua konten kreator harus mengisi pajak Amerika Serikat. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengisi pajak Amerika Serikat? Tentunya akan terhambat proses penggajian kita. Dan ini sudah menjadi salah satu kebijakan YouTube ke seluruh konten kreator yang ada di dunia, agar kita semua mengisi akan pajak Amerika Serikat. Oke teman-teman, nah apakah pajak Amerika Serikat ini berlaku kepada seluruh penonton yang ada di dunia? Jangan khawatir ya teman-teman, pajak Amerika Serikat hanya berlaku kepada penonton asal Amerika Serikat. Jadi kalau kita mendapatkan view atau penonton dari Amerika, maka pajak tersebut akan dipotong sesuai dengan undang-undang dari Amerika Serikat. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut di video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru seputar YouTube dan lainnya versi Braille Channel. Oke teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke Google AdSense terlebih dahulu. Ini adalah Google AdSense, ini adalah dashboard Google AdSense. Lalu kita ke bawah teman-teman, kita klik pembayaran. Nah, ketika kita klik pembayaran, dia akan masuk ke info pembayaran. Lalu yang harus kita lakukan adalah kita langsung klik kelola setelan. Perlu diingat ya teman-teman, jika kita memiliki NPWP maka pemotongannya itu 10%, dan jika tidak memiliki NPWP maka pemotongannya itu sekitar 30%. Setelah kita sudah sampai ke menu ini, kita klik logo pensil yang ada ini teman-teman ya, kita klik. Nah, kita akan dibawa ke sini. Lalu yang kita lakukan adalah kita klik kelola info pajak. Nah, kita klik lagi teman-teman ya, kelola info pajak. Nah, kita akan dibawa ke sini. Nah, ini karena saya sudah mengisi teman-teman, jadi sini statusnya sudah disetujui. Saat ini saya akan memberikan cara bagaimana sih mengisi formulir baru. Nah, teman-teman lihat ada di pojok kanan sini. Ini kita klik kirim formulir baru. Nah, nanti akan muncul tab seperti ini. Lalu kita lanjut saja teman-teman, kita klik mulai formulir baru. Nah, teman-teman baca dulu semua agar bisa memahami. Lalu setelah sudah dibaca, kita klik saja mulai formulir baru, formulir pajak. Nanti akan muncul seperti ini, masukkan sandi Anda, lalu kita klik berikutnya. Oke, ini adalah lembaran pajak yang harus kita isi. Jadi ada 7 step atau 7 langkah yang harus kita isi sampai selesai. Nah, karena kita adalah akun perorangan, jadi kita klik di sini adalah perorangan ya teman-teman. Ketika kita sudah klik, lalu kita langsung lanjut lagi klik berikutnya. Ini teman-teman. Lalu di sini, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Karena kita adalah warga negara Indonesia atau bukan penduduk Amerika Serikat, maka kita klik tidak ya teman-teman. Kita klik tidak, lalu kita klik lagi berikutnya. Pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Oke teman-teman, jadi kita yang harus kita centang ini adalah W8BEN, jangan yang W8ECI, karena ini berlaku untuk entitas ya atau perusahaan. Kita klik saja, lalu kita klik mulai formulir W8BN. Oke, dia akan masuk ke sini. Inilah step pertama teman-teman, identitas pajak. Nah, kita tulis nama lengkap kita sesuai dengan yang ada di AdSense. Lalu kita taruh warga negara Indonesia, ini abaikan saya teman-teman ya, karena ini opsional. Setelah itu kita lanjut scroll ke bawah lagi. Nah, dia akan masuk ke sini. Ini tidak usah diisi ya teman-teman, karena ini opsional juga. Setelah itu kita langsung klik berikut. Oke, nah ini yang kedua, step 2 yaitu alamat. Nah, teman-teman harus centang ini ya teman-teman. Kalau sama dengan alamat AdSense, teman-teman centang ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita disuruh lagi ini ya alamatnya ya, mengisi alamat semuanya teman-teman ya. Alamat, jika sama, ketika kita klik ini, dia akan muncul alamat yang ada di Google AdSense. Lalu kita scroll lagi ke bawah, maka ini alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Nah, jadi kita centang lagi, lalu kita lanjut lagi scroll ke bawah, masukkan semua kode posnya. Kalau sama akan otomatis sama. Lalu
Ini dia, ketika kita sudah klik atau kita centang tadi alamat surat yang sama, dia langsung hilang. Artinya dia langsung secara otomatis alamat surat kita yang ada di AdSense akan terekam ke dalam informasi pajak ini. Oke, selanjutnya kita klik berikutnya. Oke, ini tahap yang ketiga, perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif keuntungan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, kita centang saja yang tidak ya. Kita klik ini yang tidak, jangan yang ya. Lalu setelah itu kita lanjut, kita klik berikutnya. Oke, ini yang keempat. Ini sangat mudah teman-teman ya untuk pengisian pajak. Teman-teman bisa review juga, tinggal klik ini dia akan muncul PDF. Nah, lalu kita centang yang ini teman-teman ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar. Oke, lalu kita klik berikutnya. Ini ada step yang kelima atau langkah yang kelima, sertifikasi. Nah, teman-teman harus mengisi ya tanda tangan ini dengan nama lengkap teman-teman. Oke, ini kita scroll ke bawah teman-teman ya, nama lengkap resmi. Lalu di sini dikatakan apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, kita klik atau kita tandai ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita lanjut saja berikutnya. Jadi ini sangat mudah teman-teman, tidak susah untuk mengisi informasi pajak. Oke teman-teman, ini step yang keenam ya. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan affidavit. Nah, aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian entitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Nah, kita centang tidak teman-teman. Lalu kita centang juga ini ya. Saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google dan afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat. Jadi kita harus centang ini. Oke, kita lanjut scroll ke bawah. Ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada pertanyaan juga, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Nah, jadi sini ada dua. Jadi bagi teman-teman yang sudah dimonetisasi, sudah lama dimonetisasi sebelum aturan pajak ini berlaku atau kebijakan pajak ini berlaku, teman-teman bisa klik yang bagian kedua. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Jadi sudah pernah gajian ya teman-teman, sudah pernah gajian. Jadi ini, tapi bagi teman-teman yang baru saya dimonetisasi, teman-teman harus mencentang yang di atas ini. Klik lalu kita lanjut ya. Setelah itu, setelah dicentang ini teman-teman, lalu kita klik. Oke, kita masuk di langkah yang terakhir adalah pelaporan pajak. Ini ya. Jadi rekomendasi dari YouTube itu adalah pengiriman secara elektronik, bukan yang ini. Surat seperti PIN Google AdSense. Jadi pengiriman secara elektronik kita centang, lalu kita centang ini teman-teman. Saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Setelah itu kita scroll ke bawah lah, lalu kita siap untuk kirim, lalu kita klik kirim teman-teman. Setelah teman-teman sudah klik kirim, maka ini. Nah, jadi waktu saya membuat format pajak ini teman-teman, itu hanya satu menit saja teman-teman, langsung disetujui. Ada beberapa teman-teman yang saya lihat banyak yang menunggu lama, tapi saya hanya 1 menit saja. Untuk itu isi dengan sebaik mungkin. Nanti statusnya akan berubah, sudah disetujui. Oke teman-teman, itulah cara yang benar bagaimana cara mengisi pajak Amerika Serikat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.